Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Deni Mutada selaku pengasuh pesantren Nista Al-Mutada, yang saya hormati Mas Ayun Dinianto dan Mas Dwi Wisnu Kurniawan selaku mentor pesantren Nista Al-Mutada. Pada kesempatan ini, perkenankan kami dari kelompok 10 untuk memaparkan proposal penelitian kelompok kami yang berjudul Strategi Peningkatan Minat Baca Mahasiswa di Rumah Ilmu pada Masa COVID-19. Kelompok kami beranggotakan Andrea Amalia Salma, Siti Muawana, Nikmatul Karimah, dan Zahratul Zakiyah. Pendidikan adalah sarana untuk mengembangkan diri, potensi, pola pikir, dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang. Sebagaimana tertuang dalam Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi kelulusan yang memiliki 4 kriteria keterampilan bahasa, diantaranya yaitu menyimak, berbicara, menulis, dan mendengar. Apabila kita ingin menjadi negara yang maju, persyaratan yang paling utama yaitu memiliki tingkat budaya yang tinggi. Melalui budaya baca, seseorang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal pendidikan. Maka dari itu, peranan budaya baca sangat penting untuk semua lapisan masyarakat Indonesia karena hal tersebut dapat menentukan keberhasilan dirinya sendiri ataupun untuk kemajuan negaranya. Hasil survei dari UNESCO menyatakan bahwa keinginan membaca dari masyarakat Indonesia hanya sekitar 0,001%. Artinya, hasil survei tersebut menyatakan bahwa hanya terdapat pada 1 di antara 1.000 masyarakat Indonesia, suatu problema yang menjadi bukti kuat dalam penyelenggaraan pendidikan Indonesia. Awal tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret, Indonesia digemparkan adanya wabah COVID-19 yang menyerang hampir seluruh dunia. Sejak diputuskan pemerintah Indonesia, segala bentuk kegiatan proses belajar mengajar dilaksanakan secara daring atau online. Dari disitulah dampak-dampak dirasakan dikarenakan masih perlunya adaptasi terhadap sistem pembelajaran yang baru. Yang demikian tentunya menjadi kendala dalam proses penerimaan ilmu pada peserta didik baik dalam materi ataupun keterampilan. Sehingga hal tersebut dikhawatirkan akan menjadi ancaman merosotnya seiring dengan perjalanan masih mengalami banyak perbaikan. Universitas Negeri Semarang sebagai suatu institusi pendidikan juga turut mengambil peran dalam meningkatkan minat baca pelajar, khususnya mahasiswa Universitas Negeri Semarang, melalui perpustakaan yang diberi nama Rumah Ilmu yang mengusung Smart Library, diharapkan dapat membantu meningkatkan literasi kampus di era evolusi 4.0. Namun sayangnya, minat mahasiswa untuk datang ke rumah ilmu kini kian menurun dikarenakan adanya pandemi yang menyebabkan diadakannya perkuliahan secara daring, sehingga siswa lebih tertarik untuk mencari sumber referensi melalui Google daripada harus datang ke rumah ilmu. Meskipun kuliah diadakan secara daring, namun rumah ilmu tetap membuka layanannya untuk mahasiswa yang membutuhkan pinjaman buku atau tempat untuk diskusi. Dengan adanya penurunan jumlah kunjungan ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Strategi Peningkatan Minat Baca Mahasiswa di Rumah Ilmu pada Masa COVID-19. Rumusan masalah A. Apa strategi rumah ilmu sebagai perpustakaan pusat UNES dalam meningkatkan minat baca mahasiswa pada masa COVID-19? Kemudian yang B. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan minat baca mahasiswa pada masa COVID-19? Kemudian tujuan penelitian yaitu A. Mengetahui strategi rumah ilmu sebagai perpustakaan pusat UNES dalam meningkatkan minat baca mahasiswa pada masa COVID-19. Yang B. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan minat baca mahasiswa pada masa COVID-19. Baik, untuk yang selanjutnya adalah bab 2, yakni tinjauan pustaka. Yang pertama adalah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya pengetahuan dan teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang akan dilakukan.
Kami mengambil dua penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian kami, yakni yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Suharmono Kasiun pada tahun 2015, yakni yang berjudul Upaya Meningkatkan Minat Baca sebagai Sarana untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Adapun hasil yang dicapai dalam penelitian ini, yakni upaya meningkatkan minat baca anak menjadi tanggung jawab bersama antara pustakawan, guru, orang tua, dan masyarakat. Namun, pustakawan menjadi tanggung jawab langsung atau mempunyai tanggung jawab langsung dalam meningkatkan minat baca. Kemudian penelitian yang kedua yakni penelitian yang dilakukan oleh Rizky Priyandi pada tahun 2020 yang berjudul Strategi Peningkatan Minat Baca Peserta Didik di MTS Islamiyah Ciputat. Adapun hasil yang dicapai adalah Madrasah Tsanawiyah Islamiyah Ciputat sudah cukup baik dalam melakukan upaya-upaya peningkatan minat baca peserta didik. Namun demikian, masih diperlukannya pengembangan dan juga perbaikan dalam strategi minat baca di madrasah ini. Perbedaan penelitian kami dengan kedua penelitian tersebut adalah adanya kebaruan. Pada penelitian kami lebih berfokus kepada strategi peningkatan minat baca mahasiswa di Rumah Ilmu Universitas Negeri Semarang pada masa pandemi COVID-19. Berikutnya adalah landasan teori dan landasan konseptual. Dalam landasan teori kami mengambil dua teori, yakni teori strategi dan teori minat. Teori strategi adalah suatu seni dalam menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai suatu sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Kemudian teori minat dapat dikatakan sebagai rasa suka atau senang seseorang terhadap sesuatu kegiatan di mana minat menjadi sebab kegiatan itu dilakukan oleh seseorang dan juga merupakan penyebab munculnya partisipasi dalam suatu kegiatan. Kemudian dalam landasan konseptual kami mengambil 3 landasan, yakni yang pertama ada minat baca, yang kedua ada strategi meningkatkan minat baca, dan yang ketiga adalah Rumah Ilmu Universitas Negeri Semarang pada masa pandemi COVID-19. Kemudian kita beralih ke metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang mendeskripsikan objek penelitian secara mendalam yang cenderung bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Disebut sebagai metode deskriptif karena penelitian ini tidak menggunakan hipotesis dan variabel, melainkan menggambarkan dan menganalisis kejadian yang ada tanpa perlakuan khusus atas objek-objek yang diteliti. Fokus penelitian kami adalah strategi peningkatan minat baca mahasiswa di rumah ilmu pada masa COVID-19, serta faktor pendukung dan penghambat apa saja dalam meningkatkan minat baca mahasiswa di rumah ilmu pada masa COVID-19. Lokasi penelitian di rumah ilmu UNES yang berada di kampus UNES Sekarang, Kecamatan Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah. Sumber data dalam penelitian ini ada 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Agar mendapatkan data yang valid, penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber data dan metode pengumpulan data. Yang terakhir, analisis data, yaitu tahapan di mana peneliti menganalisis data yang diperoleh saat penelitian menjadi data yang terstruktur dan sistematis. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.